Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi tentang perdagangan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi konsep dasar perdagangan, sejarahnya, dan bagaimana perdagangan telah berkembang dari masa kejayaan Islam hingga zaman modern. Oleh karena itu, mari kita eksplorasi lebih lanjut tentang konsep perdagangan, peran Islam dalam perdagangan, serta sejarah dan perkembangan perdagangan dunia dari masa ke masa. Selamat menonton video edukasi ini dan semoga dapat menambah pemahaman kita tentang perdagangan. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang perdagangan atau perniagaan, kita tentu saja harus tahu dong, apa itu perdagangan atau perniagaan. Perdagangan atau perniagaan secara umum merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa, atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern, perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Menurut para ahli atau menurut Bambang Utoyo tahun 2009, perdagangan merupakan proses tukar-menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Jadi kita langsung masuk ke timeline dari trade ini di dunia. Yang pertama itu ada di awal perdagangan. Perdagangan dunia itu sebenarnya udah ada sejak zaman kuno, yakni bangsa Mesir kuno, bangsa Sumer, dan Venesia, yang merupakan beberapa peradaban awal yang terkenal karena kegiatan perdagangan mereka. Mereka memperdagangkan seperti rempah-rempah, logam, tekstil, dan juga barang mewah antar wilayah. Selanjutnya ada juga jalur sutra yang mungkin akan lebih dibahas di peradaban Islam. Singkatnya ini, jalur ini membentang dari Tiongkok melintasi Asia Tengah ke Mediterania, memfasilitasi perdagangan barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, dan lain sebagainya dari timur dan barat. Selanjutnya ada juga perdagangan laut, dan di perdagangan laut ini sendiri itu dia itu diantara kekaisaran Romawi dan dengan India dan Tiongkok. Selain itu juga bangsa Viking dan bangsa Arab juga terkenal karena kegiatan perdagangan maritim mereka. Lalu ada juga zaman penjelajahan, yakni di abad ke-15 sampai dengan 17, yang ditandai dengan eksplorasi dan juga penjelajahan dunia baru oleh bangsa Eropa. Rute penjelajahannya pun dari Laut Selatan ke Asia dan rute barat ke Amerika. Nah, di penjelajahan ini mengubah perdagangan dunia secara signifikan dengan membuka peluang perdagangan baru dan menghubungkan benua-benua yang sebelumnya terisolasi. Selanjutnya ada revolusi industri. Jadi revolusi industri ini pada abad ke-18 dan ke-19 juga membawa perubahan besar dalam sejarah perdagangan dunia. Perkembangan teknologi dan transportasi baru menciptakan jaringan perdagangan yang lebih efisien, seperti mesin uap dan juga kapal besi. Perdagangan barang-barang manufaktur itu seperti tekstil, besi, dan mesin di industri ini cukup besar. Lalu yang terakhir ada perdagangan global modern, yakni di zaman kita sekarang. Berawal dari abad ke-20, yakni perdagangan dunia semakin terintegrasi secara global. Munculnya organisasi seperti World Trade Organization dan kemajuan dalam teknologi komunikasi memfasilitasi perdagangan antar negara dengan lebih mudah. Perdagangan global mencakup berbagai sektor, termasuk barang, jasa, dan perdagangan elektronik. Kita masuk ke perspektif Islam ya. Dalam perspektif Islam, perdagangan memiliki akar sejarah yang panjang dan merujuk pada masa hidup Nabi Muhammad SAW. Perdagangan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mencakup adil, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Awal mula perdagangan dalam Islam dapat ditelusuri kembali ke zaman jahiliyah atau pra-Islam, ketika orang Arab melakukan perdagangan di wilayah-wilayah di sekitar Jazirah Arab. Perdagangan di zaman Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan perhatian dan pengakuan penting dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad sendiri pernah terlibat dalam perdagangan sebelum menerima wahyu. Namun, dengan menerima wahyu dan menjadi Nabi, beliau juga memperkenalkan prinsip-prinsip dan pedoman etika dalam perdagangan yang harus diikuti oleh umat Islam. Prinsip ini melarang praktik-praktik yang tidak adil seperti penipuan, penimbunan barang, riba, dan gharar. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan dilakukan dengan keadilan dan keseimbangan, serta untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Jaringan perdagangan
Islam ini membentang di atas sebuah kerajaan yang dilengkapi dengan koleksi eklektik para pedagang dengan barangnya pada saat itu, seperti emas dan emas putih atau yang bisa kita kenal dengan garam. Itu dikirim ke utara dan timur dari Gurun Sahara, Afrika, ke Maroko, Spanyol, dan Prancis. Tidak sedikit juga ke Yunani, Turki, Mesir, dan juga Suriah. Kerang kauri atau mata uang pada abad ke-14 dari Maladewa digunakan untuk pembayaran barang-barang tersebut. Sementara dari Cina itu adalah tembikar dan uang kertas. Namun uang kertas sering yang dibawa, termasuk ke Mesir. Nah, yang membawa ini adalah para pedagang atau para pelancong. Jalur Sutra merupakan jantung perekonomian dari para pedagang Muslim dan perekonomian Muslim. Perdagangan jalur laut pun merupakan perdagangan utama di pesisir Laut Mediterania. Pelabuhan Malaga di selatan Spanyol merupakan salah satu jalur utamanya karena didatangi oleh para pelancong dari seluruh negara, termasuk para pedagang besar dari Italia seperti Genus Ibnu Battuta yang berlayar ke Anatolia karena ia mendominasi perdagangan di jalur ini. Ada juga Alexandria yang merupakan pelabuhan utama di delta Sungai Nil yang menyatu dengan Laut Mediterania. Jalur tersebut merupakan pintu masuk ke Eropa untuk barang-barang dari Samudra Hindia melalui Laut Merah menuju Sungai Nil. Ada dua pelabuhan, yakni pelabuhan Muslim di bagian barat dan juga pelabuhan Kristiani di bagian timur yang dipisah oleh Pulau Paros. Ada juga tempat istirahat yang biasa disebut dengan caravansaries atau tempat yang menawarkan tempat peristirahatan gratis selama 3 hari dengan makanan. Adapun tempat hiburan. Seiring tersebarnya para pedagang Muslim di dunia, mereka juga membawa Islam dengan mereka sampai ke pesisir Cina di Guangzhou. Lalu di Kanton juga ada sebuah koloni antara pedagang Muslim dan Yahudi pada abad ke-8. Selanjutnya ada perkembangan trade dari masa kejayaan Islam sampai sekarang. Islam mengatur segala sendi kehidupan umat manusia, termasuk ekonomi. Ekonomi Islam sebenarnya telah hadir sejak Muhammad SAW memulai karirnya sebagai pedagang. Meskipun institusi Islam saat itu belum muncul, namun Muhammad sudah mempraktikkan sistem perdagangan yang di kemudian hari diakomodir dalam Islam. Tentu ekonomi Islam memiliki ciri khas yang membedakannya dengan yang lain, termasuk dengan kapitalisme maupun sosialisme. Dalam sejarah peradaban Islam, kerajaan yang cukup menonjol dalam sejarah keemasan Islam adalah Kerajaan Umayyah di Spanyol yang berlangsung kurang lebih 8 abad, dan Kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad yang berlangsung selama kurang lebih 5 abad. Dua tempat ini mewakili kejayaan negara Islam di timur dan juga barat. Menurut jurnal sejarah peradaban Islam, periode pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus berlangsung selama 90 tahun. Kemudian pemerintah Bani Umayyah di Spanyol atau Andalusia berlangsung selama 275 tahun. Kekhalifahan Bani Umayyah berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemimpin terakhir kekhalifahan Rasyidin. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I, gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Setelah resmi menjadi Khalifah Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah sehingga akhirnya berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia, sebagian kerajaan Bizantium di Afrika, Khurasan, dan Afghanistan. Bani Umayyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I atau Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 719 Masehi. Terus pada tahun 693, Khalifah Abdul Malik secara bulat menetapkan untuk mencetak uang sendiri di Damaskus. Sementara itu, Hajjaj pada tahun berikutnya melakukan hal yang sama. Akibatnya, masyarakat Arab sudah mulai mengenal sistem perhitungan. Ide ini juga diterima di Yaman, Syria, dan Irak. Kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian dinasti itu. Sebab kita melihat sebelum diberlakukannya kebijakan ini, mata uang yang beredar sebagai alat tukar adalah mata uang Roma dan mata uang Persia, yaitu dirham dan dinar. Dinar dan dirham sejatinya berasal dari mata uang yang berlaku di masa Romawi dan Persia. Mata uang dua negara adidaya itu kemudian diadopsi bangsa Arab. Dinar bersama dengan dirham mulai diperkenalkan sebagai mata uang Islam resmi pada akhir abad ke-7 Masehi oleh Al-Malik, Khalifah kelima dari dinasti Umayyah.
telah digunakan sebagai mata uang resmi dinasti Umayyah. Penggunaan dinar dan dirham diteruskan oleh dinasti Abbasiyah dan masih digunakan di era Ottoman. Hal ini membuat dua mata uang logam ini identik dengan perkembangan Islam. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Realisasinya dapat kita lihat dari hasil penerimaan pajak atau kharaj di wilayah Syam saja tercatat 1.730.000 dinar emas tahun. Kemakmuran masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar ibnu Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik ke taraf yang menakjubkan. Semua literatur yang ada pada kita sekarang ini mengatakan bahwa kemiskinan, kemelaratan, dan kepampaan telah dapat diatasi pada masa pemerintahan khalifah ini. Kebijakan yang dilakukan oleh Umar ibnu Abdul Aziz dalam implikasinya dengan perekonomian yaitu membuat aturan-aturan mengenai takaran dan timbangan dengan tujuan agar dapat membasmi pemalsuan dan kecurangan dalam pemakaian alat-alat tersebut. Sektor perdagangan pada zaman pemerintahan Bani Umayyah di Andalus telah mencapai suatu tahap yang membanggakan. Pemerintah memainkan peranan yang cukup penting dalam perkembangan ini. Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khalifah Umayyah, di mana pendiri dari Khalifah ini adalah keturunan Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad. Selanjutnya di tangan Harun al-Rashid, Islam mencapai puncak kejayaannya. Ia tidak hanya menjadikan agama Islam tersebar ke berbagai daerah, tetapi kebudayaan Islam menjadi pusat peradaban dunia. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya yaitu kapitalisme awal dimulai dengan lahirnya institusi pasar atau market pada abad ke-16 dan dilanjutkan dengan perkembangan perdagangan jarak jauh antara pusat-pusat kapitalisme dalam dunia. Pada akhir abad pertengahan atau abad 16 sampai 18, industri di Inggris sedang terkonsentrasi pada industri sandang. Industri sandang di Inggris menjadi industri sandang terbesar di Eropa. Meskipun banyak masalah yang dihadapi akan tetapi industri sandang di Inggris menjadi industri yang sangat pesat. Industri sandang inilah yang menjadi pelopor lahirnya kapitalisme di Eropa sebagai suatu sistem sosial dan ekonomi. Kemudian industri ini berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi, dan variasi bentuk kekayaan yang lain. Dan kemudian berubah menjadi perluasan kapasitas produksi. Dalam perkembangannya, kapitalisme menjadi sangat berpengaruh kepada seluruh aspek global kemasyarakatan. Sistem kapitalisme membentuk sistem sekularisme yang menghalangi agama terlibat dalam kebijakan ekonomi. Kapitalisme juga mengenal liberalisasi perdagangan dalam bentuk pasar bebas. Perdagangan bebas yang dilakukan berdasarkan sistem kapitalisme merupakan bentuk baru dari kapitalisme global. Selain itu, pengaruh dari kapitalisme global adalah munculnya liberalisme di bidang perekonomian. Dalam buku selanjutnya, perkembangan selanjutnya dalam buku Islamisasi dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, karya Daliman, Islam di Indonesia masuk dan berkembang melalui perdagangan dan mengikuti jalur-jalur pelayaran. Kejayaan perdagangan wilayah laut Indonesia juga tidak terlepas dari komoditas rempah-rempah yang melimpah. Perdagangan dari Arab, India, dan Cina datang ke Indonesia untuk menjual komoditas dari wilayah mereka sekaligus mencari rempah-rempah untuk dijual kembali. Aktivitas perdagangan internasional di kawasan Indonesia berdampak pada timbulnya interaksi antar suku, etnis, dan bangsa-bangsa di dunia dalam bidang sosial, budaya, dan agama. Selanjutnya, tata cara perdagangan yang diterapkan pada masa kejayaan Islam. Para pedagang biasanya melakukan perjalanan dalam kelompok yang besar yang disebut karavan. Karavan hampir seperti kota keliling yang di dalamnya termasuk segala sesuatu mulai dari dokter dan penghibur, hingga penjaga bersenjata dan penerjemah. Mereka memberikan perlindungan bagi pedagang dan barang-barang mereka. Kafilah biasanya akan menempuh jarak 15 mil sehari dan akan berhenti pada malam hari di tempat peristirahatan yang disebut dengan karavan serai. Untuk prinsip dalam perdagangan sendiri sudah ditetapkan di dalam Al-Quran yang intinya mengharuskan para pedagang tersebut untuk bersikap adil satu sama lain dan tidak membebankan bunga atas pinjaman. Untuk transaksi perdagangan pada masa itu biasanya menggunakan koin emas atau dinar dan koin perak atau dirham.
Namun transaksi besar sering dilakukan di atas kertas dengan menggunakan letter of credit atau suftaja. Surat-surat ini jauh lebih mudah dibawa dalam rute perdagangan yang panjang daripada koin-koin berat. Setelah tiba di kota baru, para pedagang membawa surat-surat tersebut ke penukar uang untuk ditukar dengan koin. Mungkin cukup sekian dari pemaparan perkembangan trade dari masa kejayaan Islam sampai sekarang di Indonesia.